Salam suara. Bapak Ibu, kali ini kita membicarakan tentang arwah. Atau orang Batak bilang, sebentar saya disclaimer dulu kepada sesuku saya, orang Batak. Damang dainang Jakka Raja Huta, Raja Adat, Raja Tano, Raja Bius, Akadatu, Mangido maaf perjulo, molo pembahasanon dang relevan di hamuna. Alai on pengalaman spiritual pribadi do. Jala sudah ngahu para tekkon pengalaman on. Ngabar praktek di pengalaman ini. Naujui. Kembali saya katakan ini dalam bahasa Indonesia supaya orang lebih tahu. Dan mungkin orang Batak sekarang pun nggak ngerti juga sebagian besar. Karena sudah banyak lahir di perantauan, bahkan di luar negeri. Biar tahu bagaimana sebenarnya sahala manangirokon halak Batak diba simangot. Ini orang bilang itu arwah. Karena saya memahaminya itu pecahan dari todi, roh pada wujudnya. Jadi ini memang dipahami secara spiritual. Dan saya mau bercerita di sini dan dari kesaksian hidup saya dan telah saya yakini dan pernah saya buktikan. Tetapi secara pribadi. Begini Bapak Ibu. Tentang sahala dulu dan bahkan sekarang pun masih banyak melakukannya, terutama di kalangan Batak yang namanya budaya mangokal holi atau menggali kubur untuk memindahkan tulang belulangnya dan disatukan. Tradisi ini udah turun menurun. Tapi bahkan ada benarnya juga sebenarnya untuk dilakukan, untuk menyatukan, untuk merapikan supaya tidak tercerai-berai. Contoh, berselak di ladang-ladangnya disatukan karena menjadi ladang itu bisa dimanfaatkan. Atau disatukan supaya mungkin orang yang berkunjung supaya ya katakanlah untuk mengingat kenangannya bersama orang tuanya, orang-orang terkasihnya, kakeknya, nenek moyangnya, itu ada benarnya juga, tidak masalah soal itu. Hanya mengingat kenangan, namanya kita selagi hidup. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah begini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini pengalaman, sekali lagi saya katakan, ini pengalaman hidup dan spiritual saya. Ceritanya begini. Dahulu kami melakukan itu namanya menggali kubur atau mengokal holi. Yang saya ceritakan ini dari Opung Bao, orang Batak bilang, atau kakek nenek dari mama saya, yang mana
rumah kakek nenek saya ini berhadapan dengan rumah saya sendiri, rumah kami lah, rumah orang tua saya. Nah, pada masa itu mungkin umur saya sekitar 15 atau 13 sampai 15 tahun. Kelas 1, kelas 2 SMP pada saat itu, Bapak Ibu. Terus para paman saya, orang Batak bilang tulang, serta para famili dekat yang lain sudah melakukan ritual sebelum penggalian kubur. Itu biasa atau lazim dilakukan oleh orang Batak, seperti memanggil arwah atau maju sahala, katanya memanggil arwah para leluhur yang mau digali ini kuburnya. Tulang-tulangnya kan mau diambil, dan kita pada biasanya minta pendapatnya dari yang dikubur ini ya, nenek dan apa yang ceritanya ini nenek saya dulu sama kakek saya, tapi ini dari mama, kakek nenek dari mama. Terus ada berapa lagi lupa ingat saya, ada paman saya dan ada juga paman saya di situ. Nah, tulang. Jadi ada beberapa mau digali, mungkin sekitar 4 atau 5 orang. Nah, karena ini pengalaman sudah terlalu lama, udah yang lampau, saya kurang begitu ingat lagi sekali berapa kuburnya hari itu. Tapi yang saya perlu katakan, yang saya perlu ingat adalah ketika udah sampai jam 12 malam mungkin, para pemilik keluarga ini kamilah melakukan, dan bapak saya ada di situ. Ritual seperti ritual pemanggilan arwah ini. Bapak tidak ikut. Dia dalam bahasa Batak bilang boru di sana. Bapaknya duduk aja. Terus para paman saya yang lain yang samanan tulang saya yang melakukan itu, seperti martonggo begitu, dibuat ada makanan supaya arwah ini datang. Tidak datang-datang saudara, tidak datang-datang Bapak Ibu. Tapi ketika bapak saya pulang ke rumah, yang mana tadi rumah kami berhadapan sangat dekat, langsung roh itu, arwah itu datang. Saya bilang lah sekarang arwah ya, yang mana orang Batak memaknai sahala ya. Saya jangan dialihkan dulu dengan lain, roh dari agama tertentu, tidak. Kebiasaan orang ucapkan aja dalam budaya adat. Ini belum ranah daripada agama, ranah adat dulu. Terserah adat manapun mengucapkan apa tentang suatu arwah nenek moyangnya mau didatangkan. Orang Batak bilang tadi saya sebut sahala. Begitu bapak saya pergi ke rumah, udah sampai di sana, langsung datang bapak, kesurupan lah istilahnya. Tapi kesurupan di sini bukan meronta-ronta apa segala macam, enggak. Para orang-orang, nenek dan kakek saya, paman-paman saya ini datang. Benar Bapak Ibu, benar sekali, persis. Karena saya tahu persis, apalagi si nenek itu waktu hidupnya sering ke rumah saya pagi-pagi buta. Dalam istilah orang Batak kami dulu ada tataring namanya mersisulu, Bapak Ibu. Dan menggiling sirih, marnapuran. Kata-katanya, lakunya, tindakannya persis, masih saya ingat. Jadi saya sangat meyakini itu nenek saya. Kemudian saya lari ke rumah saya untuk memberitahu bapak saya bahwasanya nenek itu
Dan opung itu istilahnya sama tulang itu sudah surup, sudah datang, begitulah pemahaman saya masa itu. Sampai saya tarik bapak saya. Apa yang bapak saya katakan yang buat saya heran? Udahlah, bapak membaca sesuatu, mungkin juga Bibel dalam bahasa Batak. Ada yang merah dulu sampulnya itu yang dibaca. Mungkin pada saat itu malam minggu atau apa, dia sedang bertugas di gereja, mungkin dia kayak membuka Bibel. Ya sudah, saya balik lagi ke rumah opung itu. Yang kesurupan ini, balik lagi situ. Tapi kesurupan di sini Bapak Ibu jangan diartikan kayak meronta-ronta apa segala macam, enggak ya. Kalau orang kesurupan arwah yang dipanggil itu orang Batak itu, bagaimana paranginya dulu ya seperti itu. Dia hanya seperti menunjukkan ini loh saya gitu. Bukan kerasukan seperti meronta-ronta, beringas-beringas kayak dari mana-mana, kayak ada dari harimau lah apalah kan begitu, ular, enggak, bukan seperti itu. Dia hanya menirukan bagaimana karakter atau suara atau apa, persis. Dia tahu semua, tahu. Bapak Ibu, hebatnya. Bahkan tanggal berapa dia lahir apa, guys. Sedangkan kita nggak tahu, dia tahu. Itu luar biasanya. Di mana dia dikubur, di mana apa, semua dia cerita. Bagaimana hidupnya dulu, dia semua tahu. Suaranya persis. Nah, balik lagi saya ke tempat bapak saya. Karena saya berharap, bukankah itu tadi yang ditunggu-tunggu oleh bapak saya ada di sini? Kenapa dia nggak mau melihatnya? Pendek cerita Bapak Ibu, bolak-balik saya udah capek. Mungkin sudah ada 2 jam ini. Lebih malah, sampai pagi. Tapi sebagaimana dia boru di sana, orang Batak nih yang ngertinya nih. Bapak itu boru di kalangan hula-hulanya, yaitu tulang saya. Dia berjaga-jaga juga karena banyak juga keluarga kami tak dari mana-mana datangnya. Jadi sebagai boru mempersiapkan apa yang diperlukan. Lagian kami orang yang terdekat di sana sebagai boru. Bapak saya sebagai boru daripada hula-hulanya ini, paman saya itu. Nah, di kampung itu. Pendek cerita Bapak Ibu, lah saya udah udah kayak marah. Kayak mana lah Bapak ini, masa itu tunggu kok Bapak kenapa di situ, siapa nanti yang mengurusi apa semua. Diterangkanlah sama saya Bapak Ibu begini, karena saya pun sudah bilang, itu bukan opungmu, itu bukan nenekmu, bukan kakekmu, itu bukan tulangmu, katanya, bukan pamanmu. Lalu siapa? Dalam bahasa Batak dibilang Bapak Ibu, todi pajahut-jahut. Apa maksudnya Ibu? Penipu, roh penipu Bapak Ibu dibilangnya. Sangat kesal aku pada saat itu, karena jelas-jelas Bapak Ibu, suara nenek saya masih terngiang sewaktu hidupnya, persis sama apapun diceritakannya, persis. Bagaimana dia mengunyah sirihnya, persis. Gak dengan cara-caranya, gayanya berbicara, persis. Gak ada siapapun bisa bilang kalau nggak dari roh. Tapi bapak saya bilang todi pajahut-jahut atau roh penipu. Bapak Ibu, ngeri kan? Ngeri. Pada saat itu terus sampai kami kayak berdebat. Udah jelas-jelas opung itu apa, kayak berdebat saya seperti itu lah kira-kira Bapak Ibu, ya kan? Apa ini nggak ada aja. Seperti itu. Jadi rumah opung ini begini Bu, begini Bapak Ibu. Dalam bahasa Batak dibilang martubara, pelataran. Ada tangganya 1. Nah, tapi dia bentuk L. Ruang tengah dia bisa masuknya dari agak tengah L tengah. Dari situ pintunya, bukan dari depan.
Dari depan hanya ruang tamu aja, Bapak Ibu. Jadi di ruang tengah ininya yang apa ini, yang dibilang dalam orang Batak bilang sandaran gitu, yang kesurupan lah orang tak tahu lah bahasa Indonesia seperti apa persisnya, orang yang kemasukan gitulah, kemasukan arwah ya. Jadi bapakku bilang begini Bapak Ibu, pendek ceritanya karena kami sudah kayak berdebat lah, tapi aku kan masih anak-anak, aku berdebat hanya emosinya saja karena dibilang bukan opung, karena dibilang todi pejauh-jauh. Jadi todi apa? Todi pejauh-jauh. Emang todi itu ada berapa? Maksudnya roh itu emang ada berapa? Banyak. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran. Sesuai dengan pikiran manusia itu sendiri. Maksudnya itu roh penipu yang masuk itu. Kok bisa seperti itu? Bisa, dia roh. Dia tahu semuanya. Itulah penipu. Kalau nggak tahu, nggak penipu namanya. Seperti itulah mungkin apanya bapak saya. Tapi ini Bapak Ibu dalam bahasa Batak ya. Karena bahasa ibu kami yang dipakai bahasa sehari-hari kami bahasa Batak, bapakku ngomong. Nah, tapi supaya sekarang ini saya ceritakan semua orang tahu. Nah, karena orang Batak tuh sekarang nggak semua juga orang Batak lagi tahu bahasa Batak. Supaya, tapi tradisi itu masih ada sama sekarang, budaya itu, budaya Batak. Jadi ayo kubuktikan, setelah adalah 2 jam, ayo kita ke sana, lihatlah nanti katanya. Begitu kupijak tangga, dia bilang ya, tangga, ada tangga 1, tangga rumah opungmu itu kabur itu semua, roh penipu itu keluar itu semua. Karena dia tahu siapa saya dan tak saya tahu siapa dia. Ini Bapak Ibu terngiang-ngiang kata-kata ini nggak sampailah puluhan tahun ya, karena langsung setelah saya dewasa tahu saya jawabannya Bapak Ibu. Terjadilah Bapak Ibu ya, terjadi begitu. Aku sangat kaget setelah bapakku mau bilang horas, begitu masuk ke apa itu. Sementara paman apa nak bilangnya, anak tulang ya, bibi lah dibilang ya, mau bilang dari mana aja kau senturi, kau nggak di sini dari tadi, mau bilang begitu, dari mana, nggak sampai lah terbatas apanya itu, langsung ini yang kesurupan, yang apa ini namanya ya, yang kesadaran ini namanya dalam bahasa Batak ya, yang kemasukan ini semua langsung selesai Bapak Ibu, lemas, langsung tergeletak. Aku kaget bukan main di situ, tapi aku yang aja yang tahu. Malah bapakku dibilang dari, jadi saya cerita, kok nggak ada senturi, kata nantulangku lah, nantulangku siap dan di situ menempati rumah itu kan, peninggalan ini kakek nenek ini. Dari mana aja dari senturi kayak gitulah tulang. Jadinya setelah ini udah selesai semua. Tapi aku kagetnya di situ kayak bapakku loh, aku perhatikan. Dibuktikan yang dikatakannya. Begitu kupijak, terngiang-ngiang di otakku dulu. Begitu kupijak itu rumah, tangga rumah opungmu itu, kabur itu semua. Karena dia tahu saya ini siapa. Dan tak saya kenal dia siapa. Nah, di sini Bapak Ibu, dia tahu, bapakku tahu siapa itu yang datang. Coba, ngeri, seram dulu kupikirkan itu, apa ini? Tapi tahu, saya tahu, kemudian saya tahu jawabannya setelah udah dewasa. Tapi sampai sebegitunya dia berpraktek, mempraktekkan omongannya. Begitu kupijak tangga opungmu itu, tangga rumahnya itu, cabutlah itu semua para penipu tuh. Maksudnya
roh-roh penipu, todi-todi. Karena banyak diterangkan Bapakku todi. Roh. Ada roh penipu, todi penipu. Todi nahodar, todi apalah. Saya kurang paham, dalam bahasa Batak banyak kali disebut. Sesuai dengan pikiran manusia itu sendiri. Kejahatan seperti apa, yang jahat seperti apa, atau yang baik seperti apa. Jadi dia roh bisa membuat. Kalau roh yang baik berarti dari Tuhan. Itulah yang kita sebut seorang setelah datang ke Kristenan menjadi roh dari Tuhan. Nah, karena dia wujudnya yang goib itu adalah roh. Kita sebutlah roh untuk mengidentifikasinya, atau dalam orang Batak bilang todi. Yang pecahannya lagi karena dia spesifiknya lagi todinya siapa? Karena ada siapanya di sana, nenek moyang berarti sahala. Nah, dispesifikkan lagi menjadi sahala. Ya. Nah, ini lama Bapak Ibu terngiang di kepala saya, apa yang terjadi. Nah, tentu saya seorang Kristen mengamalnya dari pemahaman Alkitab. Saya pelajari. Dan bahkan bertanya, berpraktek Bapak Ibu. Lucunya, sampai saya berdukun-dukun. Itu apa itu sebenarnya goib? Roh, todi, sahala, simangot, tahap apapun sebutannya. Whatever. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau bilang di sini, jadi sewaktu bapakku sebenarnya nggak percaya hal-hal demikian, tapi dia melakukannya. Dia raja adat di kampung sana. Dia raja adat, tapi dia melakukan hal malah dia melakukan. Bapak Ibu. Tapi soal roh atau dia apa itu dia nggak percaya. Dan tak berani roh-roh seperti itu mendekati. Jangan kan mendekati. Ada bapakku di sana nggak akan datang. Itu terbukti tadi sampai jam 12 udah capek. Gitu. Rupanya karena di situnya bapakku nggak datang-datang itu. Arwah yang dipanggil-panggilnya sama berulang-ulang sama para pamanku dan para apalah raja-raja bius lah di sana diucapkan. Ya. Jadi setelah udah dewasa, aku pun jadinya nggak meyakininya. Mungkin saya juga karena saya anak bungsu laki-laki. Jadi saya sebenarnya dekat dengan bapak saya. Saya lebih percaya bapak saya daripada siapapun. Ya ada informasi. Dulu kan belum ada teknologi apa segala macam seperti ini. Kalau ada berita apa-apa, atau kalau ada apa, tentu harus melalui lewat bapak saya dulu, saya tanyakan baru saya percaya, saya yakini. Begitu dulu. Saya sangat dekat dengan bapak saya. Boleh dibilang gabil-gabil katanya kalau orang Batak, namanya orang anak bungsu kan. Rapat mereka, ada bicara adat mereka, saya selalu ada di dekatnya. Kebetulan dia juga seperti Raja Huta dulu. Dia yang punya tanah wilayah. Jadi dia yang bikin adat di sana. Mau marga apapun di sana melakukan adat, dia yang bikin adatnya. Dia yang berbicara di sana. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi pendek cerita lah ya. Tapi saya sudah nggak meyakini seperti yang dibilang bapak saya itu penipu. Nah, masalah berpraktek di luar nanti panjang ceritanya Bapak Ibu. Bahkan saya berdukun apa segala macam. Mungkin di apa sisi lain saya apakan. Yang saya fokuskan dulu masalah ini, mau kalholilin dulu. Tapi walaupun saya tidak percaya Bapak Ibu, bapak saya pun tidak meyakini hal seperti itu. Lucunya, anehnya, ketika kami melakukan hal yang sama, maksud saya begini, kakek nenek saya mau
digali lagi kuburnya, mau ambil tulang belulang, gali kubur. Jadi tentu kami mengadakan pesta, termasuk bapak saya sendiri sesudah meninggal mau disatukan tulang belulangnya. Waktu di pesta tortor suhut, bapak ibu, orang Batak ini tahu nih, godang suhut itu. Suruh bapak ibu atau datang arwah-arwah itu atau sahala-sahala itu bapak ibu. Coba bagaimana membayangkan ini? Padahal saya sudah tak percaya apa segala macam. Apalagi bapak saya sudah tidak makin. Tapi dia ada seperti bapak saya, suruh seperti bapak saya. Tak tahu siapa yang mengundang. Tapi waktu godang suhut itu, musik awal-awal itu, musik orang famili keluarga besar ini yang termasuk saya ada di situ. Ya, kebetulan pada hari itu bapak muda, dibilang bapak uda, orang Batak tahulah bapak uda, bapak Syapudan saya masih hidup, bapak bungsu. Dia berucap pada saya, karena saya persis di dekat dia. Itunya bapakmu, katanya ke seseorang yang sedang langsung pergi ke tengah menari dan memegang ulos bapak ibu, seperti mau memberkati, memasuk-masuk gitulah, dalam orang Batak ngertilah itu. Nah, tortornya gaya apanya tarinya, kayak memberikan berkat-berkat begitulah kepada ini poparannya ini. Begitu bapak ibu. Tapi aku kenanya karena begini. Sebenarnya aku nggak yakin, aku bilang para penipu ini datang lagi. Dulu bapakku sudah menceritakan ini segala macam, tapi kok bisa datang lagi? Memang dasar kurang ajar ini, roh-roh penipu. Udah gitu memang sebenarnya pikir saya. Tapi salahnya saya penasaran ketika pembisik, termasuklah aku bilang ini pembisik, bapak udah saya yang di samping saya berkata, itunya bapakmu. Langsung saya selidik melihat yang mana, tapi saya nggak tanya. Oh iya, aku bilang gitu. Di situ saya kenanya bapak ibu. Bagaimana aku bilang di situ kenanya? Terbukti waktu tortor keliling-keliling ini arwah-arwah ini, yang kesurupan arwah ini tadi, sebagai kakekku, sebagai nenekku, ini dari kakek dari bapak ya, keluarga bapak ini. Tadi cerita yang lama itu dari ibu, ini dari bapak ini. Masuk-masuk lah, kayak berkat-berkati lah, menortor keliling-keliling, ada sampai 3 kali bapak ibu keliling-keliling. Kami ada mungkin 50-70 orang ada yang berkeliling itu, manortor itu bapak ibu. Tapi hanya yang bilang bapakku ini kesurupan yang berani. Pada saat itu aku masih lajang. Disclaimer dulu bapak ibu. Bapak ibu, pada saat itu aku masih lajang. Jadi ada yang dipesankan ke saya. Nikahlah kau nak, dalam bahasa Batak menguli mahuamang katanya. Baru kudorongkan dia. Yang lain sebagai nenek saya, kakek saya, bapak tua saya yang lain tidak berani mendekati saya bapak ibu. Hanya saya yang dilompat. Langsung datang, langsung ke bapak udah saya, dia dari yang sebelah kanan saya, tak siapa lupa saya. Langsung ke yang samping saya bapak udah. Saya dilompatinya. Kecuali yang ini tadi, yang mengatakan dia suruh sebagai bapak saya tadi. Itu bapak ibu berani berkata kepada saya, didekatinya saya sambil ini gini bikin ulos kayak menortor-nortor gitu bapak ibu. Kayak inilah pemanya contoh ulos itu, diberkati ulos itu kayak mau bikin ke saya. Langsung kudorongkan bapak ibu. Penipu kau, aku bilang gitu bapak ibu. Kalau dia seperti datang kepada bapak saya, karena dibilang mengoli mahuamang, artinya nikahlah kau nak. Penipu kau, aku bilang gitu. Tentu jengkel bapak udah saya bapak ibu. Jengkel. Karena memang hanya dia yang berani mendekati saya. Yang lain dilompatnya saya bapak ibu. Yang ngopung saya, ngelompat saya. Bahkan di akhirnya bapak udah saya
nggak diberkati, opungmu itu kau, apamu itu kau, diberkati. Sampai pada akhirnya selesai acara itu, abang saya paling sulung juga memperhatikan kalau saya dilompat. Ada beberapa orang memperhatikan saya dilompat terus, dilangkahi, maksudnya nggak diberkati begitu. Kayak langsung yang lain, nah, dibilang begitu. Itu pun saya merasa bapakku tadi setelah kudorong, putaran kedua nggak berani lagi, putaran ketiga pun nggak berani lagi mendekati saya, dilompat terus. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini, Bu, sebenarnya karena kita percaya hal seperti itu, maka dia berani datang, Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang meyakini dan mengharapkan itu datang, makanya dia datang. Tapi bukan untuk saya, buktinya saya dilompat. Terus kenapa yang menyerupai bapakmu bisa berani? Itu sekali. Saya bilang tadi, saya kena, saya tahu saya kena. Karena tadi penasaran waktu bapak udah saya bilang, itu nanti bapakmu ya. Yang itu nanti bapakmu. Di antara yang kesurupan itu, arwah bapakmu ada di situ. Saya penasaran, begitu penasaran saya kena. Nggak tipu juga. Makanya dia berani datang ke saya dan bilang, persis suaranya. Suara bapak saya. Manguli mahuamang katanya dengan bahasa Indonesia, artinya menikahlah kau nak. Walau itu bagus kata-katanya. Saya tidak meyakini karena sewaktu bapak saya hidup pun sudah diterangkan dengan detail ini siapa para penipu. Jadi begitu Bapak Ibu. Tidak betul itu. Tidak betul. Ya. Itu buktinya. Yang lain lompat saya. Nah, tadi semua yang memperhatikan saya itu ada ipar saya, abang ipar saya, ada abang saya, termasuk Bapak Uda yang di samping saya itu bilang dalam bahasa Batak, "Dangi pasu-pasu kepungi bahasa lopak nabohado," katanya. Yang kayak mananya kau dalam bahasa Indonesia? Yang kayak mananya kau? Kau nggak diberkati kau sama arwah-arwah nenek moyang, itulah kira-kira. Apa saya bilang Bapak Ibu? Di pasu-pasu begui mah aku bilang gitu Bapak Ibu. Karena saya memang orangnya ceplos-ceplos Bapak Ibu. Saya juga kurang pandai berkata yang baik-baik, yang apa namanya itu. Saya nggak pandai berkata dengan, maafkan saya ya Bapak Ibu ya. Kurang pandai saya bicara apa seperti bapakku dulu, sudah nggak ada apa. Di pasu-pasu begui mau aku bilang gitu. Bukan bapak itu, bukan nenek, bukan kakek itu. Bapak sudah jauh kali, jauh-jauh hari waktu hidupnya menerangkan ini semua tuntas bagi saya. Dan saya sudah, kebetulan saya sudah disclaimer lagi ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya katakan saya sudah merantau, bahkan saya sudah berdukun-dukun mengetahui ini. Nah, nanti itu di sisi lain. Tapi yang saya bahas dulu, nah, untuk mengetahui ini maksud saya, bukan saya diisi dukun apa segala macam, enggak. Saya bersih Bapak Ibu, ya. Nah, tapi yang mau saya katakan, saya hanya membahas dalam arwah atau sahala atau simangot. Itu tidak betul. Itu penipu. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini itu, memang dia ada, memang dia akan datang. Seperti yang Anda inginkan, seperti kakek nenek apa, memang dia bisa. Jadi boleh dipraktek seperti yang boleh, bisa Bapak Ibu. Kalau aku ada di sana, ku permalukan pun bisa. Berani saya berkata itu, berani. Karena dulu saya masih memahami. Sekarang saya bisa menantang atau menyerang mereka, roh-roh itu. Berani. Kalau saya ada di tempat-tempat kejadian seperti itu. Dulu saya hanya tidak percaya, tidak apa. Sekarang saya berani membuktikan, menyerang. Mengusir lah istilahnya, langsung nggak datang lagi. Luar penipu kau. Luar gitu.
Jadi itu Bapak Ibu yang mau saya katakan. Disclaimer lagi. Dang napa malam-malohon dihamuna akaraja, raja bius, raja putar, raja adat, satabi, jak kadatu, dang napa malam-malohon. Alinang pesongoni bertanggung jawab daw di hatakon untuk pribadi dan bisa dipraktekkan. Aku berani mempraktekkan. Termasuk soal dukun-dukun. Kalau itu nanti kita bahas di sesi lain soal itu. Santet apa segala macam. Saya sudah berpraktek dulu ya, masalah jam. Mengalahkan itu semua. Pelaku santet-santet. Tak ada itu semua. Kau yakini maka berguna samamu itu. Ya, tapi sampai sisi ini dulu Bapak Ibu yang kita mau kita bahas ya. Jadi nggak benar. Itu nenek kita, arwah bapak kita memang kalau apa. Tapi sepertinya bisa menjadi solusi Bapak Ibu ketika kerinduanmu terlalu apa sama hal-hal seperti itu. Tapi ini batas-batasnya jangan sampai apa nanti kayak iman ya. Ketika Anda sudah meyakini terlalu jauh, bisa jadi iman Anda, itu masalahnya. Tapi hanya untuk main-mainan supaya kerinduan Anda mendengar suaranya apa, ya udahlah lakukan aja lah karena itu budaya, nggak masalah. Bagi saya pun nggak masalah. Tapi ketika sudah menjadi mengimani, ini yang jadi soal Bapak Ibu. Ada wilayah agama nanti, ada wilayah kebenaran nanti yang ditabraknya. Makanya saya katakan ini. Ya, ini pun hanya suara. Salam suara